Halo, kembali lagi bersama saya Afilanita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa contoh soal matematika dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Baik, ini adalah contoh soal tersebut. Kemudian, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan cara penyelesaiannya dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Untuk soal latihan nomor 1, di sini hitunglah dengan MATLAB. Soalnya 12 per 3,5, 3 tambah 5 per 4 kuadrat, 0,25 kuadrat tambah 0,75 kuadrat dikuadratkan dengan 1 per 2, 2 per 6 per 0,3. Langkah selanjutnya, di sini untuk soal yang pertama tadi, 12 per, di sini dalam aplikasi MATLAB, untuk pembagian kita menggunakan simbol garis miring. 12 per 3,4. Kemudian di sini untuk tanda komanya kita menggunakan tanda titik 3,5. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita mengklik enter. Kemudian di sini akan muncul jawabannya. Lalu kita lihat di sini terdapat WordPress. Di sini juga akan muncul hasilnya. Lalu untuk soal yang kedua itu 3 tambah 5 per 4 dikuadratkan, kemudian klik enter, maka di sini juga akan muncul jawabannya. Kemudian untuk soal yang ketiga, 0,25 kuadrat ditambah 0,75 kuadrat tutup kurung dipangkatkan dengan 1 per 2. Lalu kita klik enter. Maka di sini juga akan muncul jawabannya. Lalu untuk soal yang terakhir, 2 per dalam kurung 6 bagi 0,3. Lalu kita klik enter. Maka di sini juga akan muncul jawabannya. Baik, ini adalah contoh soal latihan nomor 1. Kemudian kita lihat contoh soal latihan nomor 2. Di sini suruhannya, buatlah 4 variabel berikut. Di sini terdapat 4 variabel. Variabel yang pertama itu A sama dengan 25, variabel yang kedua B sama dengan 50, variabel yang ke C sama dengan 125, dan variabel yang keempat yaitu D sama dengan 89. Baik, yang pertama itu variabel yang pertama kita klik di sini A. Kita klik A besar sama dengan 25. Lalu klik enter. Maka di sini akan muncul hasilnya A sama dengan 25. Kemudian variabel B sama dengan 50. Lalu kita klik enter dan variabel C sama dengan 125. Lalu kita klik enter dan variabel D sama dengan 89. Lalu kita klik enter. Nah, kita lihat lagi untuk suruhan berikutnya. Di sini suruhannya, hitunglah dan simpan dalam variabel baru. Baik, untuk variabel A, B, C, dan D, kita simpan dalam variabel baru yaitu X, Y, dan Z. Untuk variabel baru yang pertama itu X sama dengan A tambah B tambah C. Lalu kita klik enter, maka di sini hasilnya X sama dengan 200. Lalu untuk variabel yang kedua di sini Y sama dengan A per D tambah B. Kita klik di sini Y besar sama dengan A per dalam kurung D tambah B. Lalu tutup kurung. Kita klik enter, maka di sini akan muncul
hasilnya Y sama dengan 0,1799. Kemudian untuk variabel yang ketiga, Z sama dengan D pangkat A per B tambah C. Berarti di sini kita klik Z besar sama dengan D pangkat A per B ditambah C. Lalu kita klik enter. Nah, di sini juga muncul jawabannya. Baik, ini adalah contoh soal latihan yang kedua. Lalu kita lihat contoh soal latihan yang ketiga. Di sini keterangannya, manakah di antara nama-nama variabel berikut yang merupakan variabel yang valid? Jadi, kita mencoba mencari di manakah dari variabel-variabel tersebut yang merupakan variabel yang valid atau bukan. Jadi, kita buktikan untuk variabel yang pertama itu luas. Dengan cara kita ketik luas dengan huruf kecil, luas, kemudian di sini luas kita misalkan sama dengan 2. Lalu kita klik enter. Nah, di sini terdapat jawabannya luas sama dengan 2. Maka, luas itu merupakan variabel yang valid. Lalu, kita buktikan untuk variabel yang kedua itu, curl garis bawah 1, apakah ini juga merupakan variabel valid atau bukan. Jadi, kita klik curl, lalu garis bawah 1, sama dengan kita juga di sini dimisalkan dengan 2, lalu klik enter, maka di sini juga terdapat hasilnya, yaitu sama dengan 2, maka curl garis bawah 1 ini merupakan variabel yang valid. Lalu yang ketiga itu, variabel yang ketiga itu 2 garis bawah data, 2 garis bawah data, kemudian kita misalkan juga di sini dengan 2, lalu klik enter. Jika muncul keterangan seperti ini error, berarti ini bukan merupakan variabel yang valid. Kemudian kita cek lagi, kita buktikan lagi variabel berikut, yaitu div sama dengan div.23, div double f titik 2 3 sama dengan 2, lalu klik enter. Nah, ini juga bukan termasuk variabel yang valid karena di sini keterangannya error dan tidak menemukan hasilnya. Lalu untuk variabel yang berikut itu time. Di sini dengan huruf pertamanya itu dengan huruf kapital sama dengan 2, kita misalkan dengan 2. Maka di sini juga ada hasilnya yaitu sama dengan 2, maka time ini merupakan variabel yang valid. Lalu kemudian kita lihat variabel yang berikutnya, time garis bawah from garis bawah start. Time garis bawah from garis bawah start. Lalu sama dengan 2, lalu kita klik enter. Ini juga merupakan variabel valid karena di sini terdapat hasilnya. Lalu untuk variabel yang berikut kita lihat lagi 10 garis bawah hasil garis bawah terakhir. Kita buktikan ini 10 garis bawah hasil, lalu garis bawah lagi terakhir, kita klik kata terakhir, lalu sama dengan 2, 10 garis bawah hasil garis bawah terakhir, lalu sama dengan 2. Kemudian kita klik enter, maka di sini juga tidak terdapat hasilnya, maka ini merupakan
variabel yang bukan valid. Kemudian untuk variabel yang berikut di sini nilai awal. Kita coba buktikan yang ini. Nilai strep awal sama dengan 2. Enter. Nah, ini juga bukan merupakan variabel yang valid. Baik, ini merupakan contoh soal latihan yang ketiga. Baik, selanjutnya kita lihat contoh soal latihan nomor 4 di sini. Misalkan X sama dengan pi per 6 dan Y sama dengan 0,001. Lalu di sini hitunglah akar kuadrat dari Y dan pangkat natural dari negatif X, kemudian sin X, cos 2X, tan 3X, log 10Y, log 2Y, dan juga ln Y. Lalu di sini yang pertama kita tulis X sama dengan pi per 6. Lalu di sini kita klik titik 2. Di sini klik titik 2, maka di sini tidak akan muncul jawabannya. Tetapi di sini di WordPress jawabannya masih tetap muncul. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 0,001, kemudian titik 2, lalu klik enter. Kemudian suruhannya tadi, hitunglah yang pertama, akar kuadrat dari Y. Dalam aplikasi MATLAB, penulisan akar kuadrat dari Y adalah SQRT dalam kurung Y tutup kurung, kemudian klik enter. Maka di sini terdapat jawabannya. Kemudian untuk soal yang kedua, di situ pangkat natural dari negatif X. Dalam penulisan aplikasi MATLAB-nya, di situ pangkat natural dari negatif X menjadi EXP dalam kurung negatif X, kemudian tutup kurung, lalu klik enter. Maka di sini juga terdapat jawabannya. Lalu untuk soal yang ketiga itu sin X menjadi sin dalam kurung X, lalu tutup kurung, kemudian klik enter. Soal yang berikutnya, cos 2X menjadi dalam kurung 2 kali X tutup kurung, lalu kita klik enter. Di sini dalam aplikasi MATLAB, penulisan perkalian di sini kita menggunakan simbol bintang. Kemudian untuk soal yang berikutnya, tan 3X, tan dalam kurung 3 kali X, tutup kurung, lalu klik enter. Lalu yang selanjutnya, log 10Y, log 10 dalam kurung Y. Kemudian klik enter. Lalu soal yang berikutnya, log 2Y sama log 2 dalam kurung Y, tutup kurung, lalu klik enter. Kemudian yang terakhir itu ln Y, penulisannya log dalam kurung Y, tutup kurung, lalu klik enter. Baik, ini adalah penyelesaian dari contoh soal nomor 4. Lalu selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 5. Di sini misalkan P sama dengan 9 tambah 16I dan Q sama dengan negatif 9 tambah 16I. Kemudian di sini hitunglah R sama dengan P kali Q, S sama dengan P per Q, P kurang Q, R tambah S, kemudian P kuadrat, kemudian soal yang berikutnya akar Q, lalu di sini mutlak P
Dan juga di sini ini sudut P, dan ini mutlak Q, dan ini sudut Q, mutlak R, sudut R, mutlak S, dan sudut S. Yang pertama itu kita klik dulu, misalkan P sama dengan 9 tambah 16I. Kemudian kita klik enter. Lalu untuk Q-nya sama dengan negatif 9 tambah 16I titik koma. Lalu enter. Ini beda dengan yang ini. Di sini terdapat titik koma sehingga di sini tidak ada jawabannya. Sementara di sini tadi klik enter baru di sini ada jawabannya. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat suruhannya di sini, hitunglah R sama dengan P kali Q. Jadi di sini hitunglah R sama dengan P kali Q. Kemudian kita klik enter, lalu R-nya di sini sama dengan negatif 337. Lalu yang berikut S sama dengan, soal yang berikut S sama dengan P per Q. Lalu kita klik enter, lalu di sini terdapat hasilnya. Kemudian untuk soal yang berikut di sini P kurang R, lalu klik enter. Kemudian soal yang berikut R tambah S, lalu klik enter. Lalu di sini P kuadrat, lalu klik enter. Kemudian di sini akar P atau di sini akar P atau SQRT dalam kurung Q tutup kurung. Lalu enter. Kemudian di sini untuk soal yang berikut mutlak P. Kemudian dalam aplikasi MATLAB mutlak P ditulis dengan ABS dalam kurung P tutup kurung, lalu klik enter. Kemudian soal yang berikutnya, sudut P dalam aplikasi MATLAB. Untuk sudut P itu kita klik Angel P dalam kurung P tutup kurung, lalu kita klik enter. Kemudian untuk soal yang berikut di sini mutlak Q sama dengan mutlak P. Berarti di sini kita klik ABS dalam kurung Q, kemudian tutup kurung, lalu kita klik enter. Kemudian untuk soal yang selanjutnya di sini sudut Q sama dengan sudut P. Berarti di sini kita tulis angles dalam kurung Q tutup kurung, lalu kita klik enter. Kemudian di sini terdapat, kita lihat pada soal latihan di sini mutlak R menjadi ABS dalam kurung R tutup kurung, lalu klik enter. Kemudian sudut R sama R tutup
tutup kurung, lalu klik enter. Kemudian yang berikut, di sini mutlak S, ABS, dalam kurung S, tutup kurung, lalu klik enter. Kemudian untuk sudutnya, S, tutup kurung, lalu klik enter. Baik, demikian penjelasan dari saya. Ini adalah contoh soal dari soal latihan nomor 5.